Hai semuanya, selamat datang di channel Mupi81. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film Tron Ares yang mengisahkan Ares, yaitu sebuah program kecerdasan buatan dari dunia digital yang dikirim ke dunia nyata melalui teknologi baru yang memungkinkan entitas digital berwujud fisik. Ketika dua perusahaan raksasa berlomba memanfaatkan teknologi itu, Ares awalnya diperlakukan sebagai alat atau tentara sempurna yang bisa dikendalikan. Namun begitu ia tiba di dunia manusia, ia mulai mengalami hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem digitalnya, dan di tengah meningkatnya ancaman saat batas dunia digital dan dunia nyata mulai kabur, Ares harus menentukan apakah ia akan tetap menjalankan misi yang diciptakan untuknya atau justru melindungi manusia dari konsekuensi teknologi yang semakin tak terkendali. Jadi tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi rebahan kalian, cemilannya juga jangan lupa. Dan inilah Tron Ares tahun 2025. Skuy. Cerita dibuka dengan video interview Kevin Kline yang menjelaskan tentang The Grid. Clusters of information rising like cities, programs as complex as you and me. Jadi The Grid ini merupakan bagian penting dari sistem Tron yang diprogram oleh Kevin Kline, dan Grid dirancang untuk menyediakan platform eksperimental dan terdapat segala bentuk penelitian dengan kecepatan tak tertandingi. Tech company after Sam Flynn resigns for personal reasons. Encom's rebound under the Kim sisters' leadership has competitors rushing to respond. Software giant Dillinger Systems appoints its new CEO, Julian Dillinger, who vows to restore his grandfather's legacy. The race between Encom and Dillinger Systems heats up as new CEOs Julian Dillinger and the Kim sisters square off. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang sedang membuat program kecerdasan buatan. Setelah selesai dibuat, program tersebut yang bernama Ares tersadar dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan. Saat mengambil sebuah senjata, Ares dikejutkan oleh suara di belakangnya yang ternyata itu adalah penciptanya. Sang pencipta pun menjelaskan bahwa Ares adalah perangkat lunak keamanan sistem sekaligus master control. Kok control? Kontrol. Defender of the grid. You are master control. Beralih ke dunia nyata, diperlihatkan CEO perusahaan dari Dillinger System, dia bernama Julian Dillinger. Terlihat dia sedang memamerkan teknologinya kepada para investornya. Stand clear. Outputting from Dillinger System, sir. Raw material inflow initiated. Nine, seven, six, five, four, three, two. Ini Julian berhasil membawa Ares ke dunia nyata dengan mengklaim kalau Ares adalah program keamanan paling canggih yang pernah ada. Ladies and gentlemen, I would like you to meet Ares. Selain itu, Ares juga tak membutuhkan makan, minum, dan tak terluka. Dan jika Ares mengalami kerusakan parah, maka Julian dengan mudah akan membuatnya lagi. Lightning fast and supremely intelligent. Ares is the ultimate soldier. He needs no food, no water, sheds no blood. And if by some miracle he is struck down on the battlefield, I will simply make you another. Lalu setelah para investor itu pergi, Ares seketika hancur karena Ares serta program lainnya tak bisa bertahan di dunia nyata selama lebih dari 29 menit. Itulah kenapa Julian ingin sekali mendapatkan kode permanen karena bisa menjaga program-program tersebut tetap aktif di dunia nyata dengan waktu yang tak terbatas. Dengan begitu, Dillinger System akan mengalami peningkatan dan bisa melebihi income. Ibu Julian
Kemudian yang bernama Elizabeth pun mengingatkan putranya kalau ia akan mendukung apapun langkah Julian, asalkan tidak menipu investor. Goes away, darling. Everything we have built for the past 40 years. Lalu scene beralih menampilkan seseorang yang sedang mengendarai kendaraan bersalju. Orang itu bernama Eve, yaitu programmer jenius. Terlihat dia mengunjungi tempat yang berisi sebuah komputer, lalu ia membukanya. So, you made it. Komputer itu menampilkan adik Eve yang berisi sambutan untuk dirinya yang tak berselang lama. Datang rekan Eve yang bernama Seth, diketahui bahwasannya mereka sedang mencari kaset berisi sebuah kode. This for you, Tess. Akhirnya Eve menemukan kode tersebut yang bernama kode keabadian. Setelah itu mereka pun melakukan uji coba dengan membuat pohon jeruk, yang dimana kalau pohon jeruk tersebut bisa bertahan lebih dari 29 menit, berarti uji coba telah berhasil. 29 minutes and counting down. Di dunia Ares, teman prajurit Ares yaitu Athena menanyakan tentang dunia manusia. Ares pun menjelaskan kalau dunia manusia berbeda dengan dunia ini. Di sana ia melihat seorang ibu dan anak serta melihat hujan. Feel? I don't understand. Kita kembali ke Eve dan Seth. Setelah 29 menit, pohon jeruk itu masih utuh dengan kokoh berdiri. Selain itu, buah jeruknya pun bisa dimakan, yang artinya kode permanennya benar-benar bisa mengeluarkan program digital ke dunia nyata yang bisa bertahan selama berjam-jam. Dude, it's still there. Can we just change the world, man? Sementara itu di gedung Incom, Ajay Singh yang merupakan Chief Technology Officer dari Incom sedang menghadiri acara peluncuran game baru Incom yang diberi nama Space Paranoid Panic Kitty yang dihadiri oleh banyak penggemar game. Sedangkan di sisi lain, Julian berdedikasi untuk mendapatkan kode permanen milik Incom, sehingga ia meretas server Incom dengan mengirim Ares, Athena, dan program lainnya. Eve Kim. She's following in her sister's footsteps. She's after the permanence code. I can feel it. I'm gonna find her, and when I do... No, I don't like it. It's too risky, Julian. Singh pun menampilkan pusat server Incom di mana Ares dan yang lainnya mulai memasuki pusat server Incom dengan tujuan jelas, yaitu inflasi server utama dan mempelajari berkas pribadi Eve. Lalu saat Ares masuk ke berkas-berkas Eve, ia melihat Eve sedang diwawancarai. Saat itu Eve mengatakan kalau program yang muncul dalam dunia digital sebenarnya tak begitu menakutkan dan mungkin saja kelemahan para program itu adalah kebaikan. Lagi pula, manusia lebih suka jika bersosialisasi dengan manusia asli juga. Di samping itu, para karyawan Incom yang menyadari kalau servernya sedang diretas, akhirnya memutuskan akses jaringan dan merespon dengan protokol keamanan. Alhasil, ratusan program keamanan Incom muncul untuk melawan Ares serta pasukannya. Dalam pertarungan itu, salah satu program di linear yaitu Cassius terluka parah, sedangkan program yang lainnya mencoba untuk kabur. Alhasil mau tak mau, Ares pun berusaha menyelamatkan Cassius sendirian. You're gonna make it, Caius. Dan di saat itulah Julian menjatuhkan muatan yang akhirnya menonaktifkan semua jaringan Incom sehingga seluruh program Incom hancur dan menghentikan acara peluncuran game baru milik Incom.
Selang tak lama, Ares dan Athena kembali beregenerasi di dalam The Grid. Namun Julian tak membangun kembali Cassius, jadi Ares pun menanyakan hal itu ke Julian. Caius was dysfunctional, so he was deleted. Julian lalu memberi Ares misi baru, yaitu mencari Eve untuk mendapatkan kode permanen. New mission, Master Control. Locate Eve Kim. Yes, sir. Selain itu, Julian juga menghubungi Ajay untuk menanyakan keberadaan Eve, tapi tentu saja Ajay tak memberitahu keberadaan Eve sekarang. Jadi setelah itu, Ajay pun langsung menelepon Eve yang sedang dalam perjalanan kembali dan menceritakan kalau Incom diretas. Namun Eve terlihat kalem dan memberitahu Ajay kalau ia berhasil menemukan kode permanen yang bisa mengeluarkan program ke dunia nyata selama berjam-jam. I found it, AJ. It's real. Dan di sisi lain, Ares mulai mengulik informasi digital tentang kehidupan pribadi Eve dan juga saudarinya, yaitu Tess. Sampai akhirnya ia melihat tentang penurunan kondisi fisik Tess hingga Eve yang berduka atas meninggalnya Tess. Bersamaan dengan itu, Ares dan Julian mendeteksi program pohon jeruk digital yang berhasil bertahan di dunia nyata selama berjam-jam. Mereka juga berhasil menemukan keberadaan Eve dan Julian langsung mengeluarkan Ares serta Athena ke dunia nyata untuk mengejar Eve menggunakan motor. Sedangkan Eve yang baru sampai di bandara kemudian lanjut mengendarai motor agar satset sambil membawa hard drive yang berisi kode permanen. Di tengah itu aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Ares, Athena, dan Eve di jalan raya. Kemudian Eve memancing Athena untuk masuk ke tempat parkir spiral dan saat Athena mulai mendekati Eve, Eve kemudian mengendarai motor Athena tepat sebelum Athena menangkapnya. Tentu saja Ares tak tinggal diam, ia lalu langsung mengejar Eve hingga akhirnya keduanya masuk ke jalan buntu dan Eve pun segera bangkit dan lari menuju ke dermaga karena tahu tujuan Julian mengirim Ares dan Athena untuk mengambil kode permanennya, jadi Eve pun merusak hard drive-nya dan melemparkannya ke laut. Selang tak lama Ares menghadap ke Eve untuk meminta kode tersebut. Namun, kini waktu sudah menunjukkan 29 menit dan sudah waktunya bagi Ares serta Athena lenyap. Tapi di saat itu juga helikopter kiriman Julian muncul yang kemudian membawa Eve juga dengan menggunakan senjatanya. Di tempat lain berita tentang munculnya program milik perusahaan dilinyar di perkotaan kini di mana-mana. Hal itu pun membuat Elizabeth merasa kecewa dengan ulah putranya tersebut. Gold is what keeps this company relevant, but it's also what can burn it to the ground. And your job is knowing. Di samping itu, Eve kemudian didigitalisasikan ke negeri Ares dan Ares berencana untuk mengekstrak ingatan Eve untuk melihat kode permanennya. Tapi ternyata itu jika dilakukan maka bisa membahayakan nyawa Eve. Ares pun menanyakan hal itu ke Julian, namun Julian tanpa ragu meminta agar ekstarisasi tetap dijalankan meskipun akibatnya bisa menghilangkan Eve dari dunia digital maupun dunia nyata. Akan tetapi Ares menolak perintah Julian. Lalu ia berbohong ke Athena dengan mengatakan kalau Julian sedang di luar jangkauan sehingga mereka harus menunggu Julian untuk kembali memberi arahan. He's standing on the top of Mount Fuji in a pair of green socks playing Pistol Pac-A-Mom on the mandolin. I gave you an order. The creator is indisposed. Hold extraction until we receive further directive. Do I make myself clear? Yes, sir. Program's dismissed.
Kemudian saat program yang lain pergi, Eve memberitahu Ares kalau Julian tidak bisa dipercaya karena bagi Julian, setiap orang atau apapun dengan mudah bisa digantikan. Di samping itu, Athena melapor pada Julian tentang apa yang terjadi pada Ares. Jadi Julian pun meminta Athena untuk melenyapkan Ares maupun Eve. Extract the code and delete them both. Do you understand? Tanpa lama-lama, Athena pun membawa 2 program keamanan lain untuk melenyapkan Ares dan Eve. Ares kemudian mencoba membebaskan Eve dan membawanya kabur sebelum Athena menyerang mereka. Ares lalu menggunakan kendaraannya dan membawa Eve ke gerbang transfer yang merupakan pintu keluar dari jaringan. Tapi saat mereka kembali ke dunia nyata, maka Eve akan diprogram ulang, namun Ares mengaku kalau ia bisa mengembalikan Eve seperti semula dengan syarat Eve harus memberikan kode permanen itu ke Ares, tapi kali ini Ares bukan mendapatkan kode itu untuk Julian, melainkan untuk dirinya sendiri. Alhasil Eve pun menyetujuinya, kemudian Ares dan Eve pun melewati gerbang transfer. Keduanya pun muncul di tempat transfer di Linka System. Seketika mesin laser pun aktif dan membawa Ares serta Eve ke dunia nyata. Transfer complete. Julian pun terkejut dengan kemunculan keduanya, ditambah lagi Ares menginginkan kode permanen untuk dirinya sendiri sehingga membuat Julian merasa dikhianati oleh ciptaannya sendiri. Karena waktu Ares dunia nyata tak banyak, jadi ia membawa Eve segera pergi menuju Incom menggunakan mobil. Sedangkan Julian mengirim Athena ke dunia nyata dan menjadikannya sebagai program nomor 1 untuk menggantikan Ares. Julian kemudian memerintahkan Athena untuk menangkap Ares dan Eve serta membawa kode permanennya, dan karena keadaan semakin kacau, Elizabeth pun merasa kesal dengan Julian dan menamparnya. Tah, anak durhaka ya teh. Kita kembali ke Eve dan Ares di mana Eve mampir sebentar ke toko untuk meminjam HP seorang kasir. I just need your phone. Dengan HP itu, Eve lalu menghubungi Seth dan memintanya agar pergi ke Incom sambil membawa laser partikel. Tak hanya itu, Ares dan Eve juga meminjam mobil kasir dan berjanji akan menggantinya dengan uang yang lebih. Classic. Selama perjalanan, Ares menjelaskan kalau ia mengulik seluruh informasi pribadi Eve, termasuk tentang band kesukaan Eve serta tes, dan di saat itu juga Eve melanjutkan pekerjaan tes agar ia bisa merasakan keberadaan adiknya itu. Tak lama kemudian keduanya sampai di Incom bersamaan dengan Seth. Mereka lanjut masuk ke ruangan kerja Kevin Pline untuk mengirim Ares ke jaringan Kevin yang menghilang pada tahun 1989. Akan tetapi di saat yang sama Athena tiba dan waktu Ares dunia nyata hanya tinggal 30 detik. Alhasil, Ares pun berencana untuk merubah rencananya. Ia kemudian lari ke arah Athena. Namun Eve segera mengerahkan laser partikelnya yang sudah aktif ke arah Ares sehingga Ares kini masuk ke jaringan Kevin. Sedangkan di dunia nyata, Athena memaksa masuk ke gedung Incom untuk menangkap Eve.
Athena pun berusaha menangkap Eve dan merusak banyak peralatan dan membuat Seth pingsan. Tapi saat Athena hendak menangkap Eve, sprinkle ruangan itu aktif hingga mengeluarkan air yang mengenai Athena, dan di saat itulah ia bengong cukup lama karena pertama kali merasakan air. Alhasil waktunya di dunia nyata pun habis sehingga Athena lenyap dan kembali ke The Grid. Sementara itu, Ares yang berada di jaringan Kevin kemudian bertemu dengan Pete dan meminta bantuan kepadanya. I'm looking for something. Can you help me find it? Pete juga memberikan Ares kendaraan kuno untuk kembali mencari program buatan Kevin. Classic. Di sisi lain, Athena tiba-tiba mulai memasuki gerbang transfer lagi untuk kembali ke Dillinger System. Ia lalu melakukan transfer sendiri dengan membawa kendaraan Recognizer dari The Grid ke dunia nyata. Bersamaan dengan itu, Elizabeth muncul dan memberitahu putranya kalau Julian kini dicabut dari posisinya sebagai CEO, dan saat Elizabeth mau mematikan mesin lasernya, tiba-tiba karena menganggap Elizabeth sebagai ancaman, Athena tak ragu menghabisi siapapun yang dianggapnya menghalangi misinya untuk menangkap Eve. Sedangkan Julian memeluk ibunya yang hampir almarhum. Merasa kehilangan ya sekarang. Di tempat lain, Ares akhirnya bertemu dengan perwujudan program Kevin Pline. Sedangkan Eve dan Seth yang sudah sadar terlihat sedang memperbaiki lasernya yang sudah rusak sehingga mereka bisa membawa Ares kembali. Ajay dan Erin juga tiba di Incom lalu bergabung dengan mereka. A trail by lines of light. I met the most advanced AI known to mankind. Sementara itu, Ares kemudian menceritakan ke program Kevin tentang apa yang terjadi pada perusahaan Incom dan Dillinger sehingga dirinya bisa sampai ke jaringan Kevin. What did you make of it out there? It's hard to put in a nutshell. Dari situlah program Kevin sadar kalau Ares ingin hidup abadi di dunia nyata, tapi semua ini bukan tentang dirinya karena tujuannya ingin membantu seseorang yang ia anggap teman yang sedang dalam bahaya. Karena tergerak oleh keinginan Ares, program Kevin pun akhirnya memberi Ares kode permanen agar ia bisa kembali ke dunia nyata dengan setelan hitam putih neon. Di samping itu, Athena kini mulai mendekat ke gedung Incom. Eve pun menyuruh Seth dan Ajay agar meretas jaringan Dillinger untuk menghentikan Athena, sedangkan Eve berusaha mengalihkan perhatian Athena. Karena kendaraan yang Athena bawa amat besar, polisi dan pasukan militer pun mencoba untuk menghentikannya dan kerusuhan besar pun terjadi. Eve yang terus lari di jalanan kemudian terjebak di antara mereka antara garis-garis cahaya. Bersamaan dengan itu, salah satu jet tempur menabrak sehingga melumpuhkan kendaraan besar itu di tengah kota. Namun hal itu tak menghentikan Athena, ia lalu menggunakan tank untuk menangkap Eve. Sementara itu, Ares dikirim kembali ke dunia nyata oleh Kevin dan langsung pergi menuju ke perkotaan. Ia lalu berdiri di tengah jalan untuk menghadang tank yang dikendarai Athena, dan Ares pun melemparkan cakramnya ke arah tank tersebut sehingga membuat tank itu hancur.
Sedangkan Seth, Ajay, dan Erin berhasil meretas jaringan perusahaan di Linyar dan mencoba untuk menghancurkannya. Kini Ares dan Athena terlibat duel maut menggunakan senjata cakramnya masing-masing. Setelah Ares berhasil melukai Athena, mereka melihat program-program di Linyar yang memenuhi kota mulai beruntuhan. Yang artinya, Seth, Ajay, dan Erin berhasil meruntuhkan jaringan di Linyar. Meskipun Athena sempat hilap dengan perbuatannya, tapi Ares tetap mau memeluk Athena, mengingat mereka sebelumnya adalah teman baik. Athena lalu mengucapkan penyesalannya karena sudah mengabaikan perintah Ares. Di sisi lain, para polisi menggerebek markas di Linyar System. Menyadari akan hal itu, Julian pun ketakutan dan nekat mengirim dirinya sendiri ke The Grid untuk menghindari tuntutan hukum. Di samping itu, Ares mengucapkan selamat tinggal ke Eve dan dia pun pergi ke tempat yang tidak diketahui. Setelah beberapa waktu, kemudian Eve kembali melanjutkan pekerjaannya menggunakan kode permanen. Bersamaan dengan itu, Seth memberinya kartu pos yang ternyata dari Ares. Dan film pun tamat. Kata-kata yang diambil dari film ini adalah walaupun Ares yang tidak memiliki jiwa, tetapi ia bisa menjadi sosok yang berempati terhadap makhluk hidup, yang artinya kita sebagai manusia harus mempunyai kesadaran dalam pentingnya lingkungan di sekitar kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.